Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Siap, Pak. Sehat, Pak. Harap benar-benar aja. Sebelum memulai pembelajaran kita, yang memimpin ibadah Bapak sendiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur. Mari kita berdoa. Amin. Baik. Sebelum mulai pembelajaran kita, Bapak harap tempat duduknya dibersihkan ya, rapikan juga. Lalu Bapak akan mengabsen kalian. Andi, Ayo, Pak. Roni, Hadir, Pak. Bud. Hadir, Pak. Bapak harap ke minggu depan hadir semuanya ya. Ya, Pak. Baik. Siapa yang ingat materi kita yang minggu lalu? Coba dulu. Materi kita minggu lalu tentang keindahan alam, Pak. Baik, di sini juga menginginkan tentang alam ciptaan alam yang indahnya. Baik. Keindahan alam apa yang pernah kau kunjungi itu? Pak, kemarin saya pernah ke Sepiso-Piso, Pak. Terus bisa kamu Roni? Ke Holbung, Pak. Kau Andi kemana? Ke Sidihoni, Pak. Bagaimana perasaan setelah melihat keindahan tersebut? Tenang, Pak. Damai. Indah. Yang mesti kayak gitu menurut siapa? Tuhan, Pak. Baik. Bapak akan memberi suatu gambar. Coba kalian perhatikan dan kalian amati. Benarkah ini? Yang dari gambar yang nomor pertama. Danau, Pak. Itu dari apa? Sepertinya danau Toba. Yang gambar nomor 2, Dan Sepiso-Piso itu, Pak. gambar nomor 3. Sibolga, Pak. Oke, ya benar sekali. Memang di sekitar kita ini banyak tempat wisata seperti Sibolga, Danau Toba, ada di Bisu-Bisu. Di situ akan Bapak memberikan suatu video untuk kalian. Tolong nyaman ya. Ya, Pak. Oke. Ini ya coba aku kasih video itu kalian perhatikan. Menurut kalian gimana keindahan yang Bapak akan tampil itu? Indah, Pak. Nanti macam mana pendapat Andi? Coba jelaskan. Keren, Pak. Baik. Yang pertama keindahan alam itu di Indonesia khususnya di negara kita banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan yang langka seperti bunga rafflesia di Bengkulu, batu hewan komodo
suatu hal Pak, tindakan yang harus ditanggungjawab ketika kita melakukannya. Baik. Memang tanggung jawab itu kan seperti Tuhan memberikan kita mandat untuk menjaga, mengelola. Karena Tuhan memberikan segala apa yang ada di bumi ini. Yang kedua, cara untuk menghargai alam dan bencana. Menghargai alam dengan bencana itu bagaimana menurut kalian? Yang sudut. Merawatnya Pak. Baik. Yang sebelah sudut kiri, bagaimana menurut menghargai alam dengan bijaksana? Tidak merusak alam Pak. Betul sekali. Memang menghargai alam dengan itu dengan tidak merusak, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menabung pohon. Karena apa? Jika kita menabung pohon, setidaknya kita akan menanam kembali, tidak terjadi longsor, banjir bandang. Yang keempat, dan yang ketiga, yang nomor 2 sama nomor 3 itu sama pembahasan tentang menghargai ciptaan alam. Karena kita tidak merusak atau karena kita tidak usah kita yang rugi sendiri sama juga kita sendiri kan misalnya banjir bandang kita sendiri juga yang rugi. Yang keempat, mencintai alam sebagai ciptaan Tuhan. Mencintai alam sebagai ciptaan Tuhan itu bagaimana? Mencintai alam sebagai ciptaan Tuhan itu Pak, berarti kita juga menghargai misalnya seperti pohon dan juga hewan. Mereka sama-sama sebagai ciptaan Tuhan sama seperti kita. Jadi mereka juga punya hak untuk hidup. Jadi kita tidak boleh memelukai mereka dengan cara yang tidak benar. Ya benar sekali. Mencintai alam sebagai ciptaan Tuhan itu misalnya kan seperti menanam bunga, menanam pohon, misalnya seperti kamu Ruth atau Roni. Jika ada misalnya binatang atau anjing kucing kau sayangi, kau rawat dia, kau jaga, beri
Ada yang